Tugas 3.3.A.6 Demonstrasi kontekstual penerapan modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Mary Ebner Eschenbach. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang bermanfaatkan atau memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. 1. Mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang ia pilih. 2. Bernalar kritis. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. 3. Kreatif. Menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, dan berdampak nyata. 4. Gotong royong. Menumbuh kembangkan kreativitas murid sehingga mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, serta harmonis dan kondusif. Pada tahap keempat, yakni gotong royong, dimaksudkan bahwa siswa mampu bekerja sama dengan orang lain secara harmonis dan kondusif, memperkecil konflik. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 3. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. 4. Lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir atau berpikir positif dan merasakan emosi yang positif hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. 5. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 6. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini. 1. Modal kepala sekolah sebagai modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, kepala, dan pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu. 2. Modal sosial meliputi kesepakatan kelas, kolaborasi, dan kerjasama sesama warga sekolah. 3. Modal fisik, ruang kelas, perpustakaan, sek, dan kotak mading. 4. Modal lingkungan, air yang melimpah, lingkungan yang tenang untuk mendukung konsentrasi literasi dalam membuat mading kreasi siswa atau dingsiwa, pemanfaatan kertas atau barang bekas dan daun kering untuk kreativitas membuat mading. Aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini. 4. Modal finansial, kas kelas, dana BOS, biaya operasional sekolah. 5. Modal politik, kebijakan sekolah, OSIS,
perpustakaan, kewenangan kepala sekolah. 6. Modal agama, budaya membaca atau literasi pada konten rohani mading kreasi siswa. Prakarsa Perubahan, program Mading Kreasi Siswa atau DINGSIWA SMP Negeri 2 Trangkil untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan kolaborasi siswa bersama Perpustakaan Sekolah Mutiara Ilmu. Perumusan strategi pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui desain 5D cycle, BAGJA, BAGJA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Corperider dalam Nobel and McGrath 2016. Perumusan strategi pelaksanaan program. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program dan kegiatan DINGSIWA ini. Voice atau suara bersama siswa dan pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu. Wali kelas berdiskusi untuk menentukan karya apa yang dipajang di mading. Buku-buku referensi apa yang bisa mendukung pembuatan mading dan setiap tanggal berapa diganti dengan karya baru. Siswa saling memberikan pendapat dan guru memantau. Choice atau pilihan. Siswa bersama dengan pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu, wali kelas menentukan jadwal piket, memilih karya bersama-sama yang akan dipajang di mading. Ownership atau kepemilikan, memberikan kesempatan kepada siswa bekerja sama dengan perpustakaan sekolah, serta wali kelas untuk memajang karya mereka dan menata menghias mading sesuai dengan kreativitas dan kebijakan serta kesepakatan bersama. Tahapan BAGJA. Tahapan BAGJA, BAGJA. Tahapan B, buat pertanyaan utama atau define. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi atau peluang. Menggalang atau membangun koalisi tim perubahan. Pertanyaan 1. Mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Bagaimana kita dapat meningkatkan minat membaca dan memperkuat kepercayaan diri siswa, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif. Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh jawaban. Diskusi bersama kepala sekolah, rekan kerja, pengurus perpustakaan, siswa, bagaimana program literasi di sekolah selama ini. Dialog dengan siswa untuk mengidentifikasi kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan, dampak positif siswa di sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Melakukan sesi dialog dan berdiskusi dengan murid di tiap kelas, wali kelas, dan pengurus perpustakaan untuk memperkuat ide dan menguatkan ide di tahap awal ini. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini. Modal manusia meliputi murid-murid, rekan guru, pengurus perpustakaan, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak atau CGP sendiri. Tahapan A, ambil pelajaran atau discover. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kenali kekuatan atau potensi atau peluang lewat investigasi. Menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei diskusi atau survei individu, multi unsur. Pertanyaan, aktivitas apa saja yang menarik minat membaca murid selama ini? Dukungan apa yang murid butuhkan untuk menampilkan kreativitasnya? Mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, dan kreativitas yang kepemimpinan yang berdampak kepada positif siswa? Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat membaca kreativitas? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Survei atau observasi minat baca siswa. Wali kelas membantu mengidentifikasi kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan siswa di kelas. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Diskusi bersama perwakilan kelas untuk mengetahui program membaca yang menarik telah terlaksana dan apa saja kegiatan sekolah yang dapat menguatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan, dampak positif. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini. Buku, milik perpustakaan dan milik murid. Calon guru penggerak, orang tua murid, mading sekolah dan waktu yang dibutuhkan, kebijakan sekolah dan sarana prasarana atau sarpras. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak atau CGP sendiri.
Tahapan G, gali mimpi atau dream, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, kapan, di mana, siapa saja. Pertanyaan, seperti apa bentuk kegiatan membaca yang menyenangkan bagi siswa dan menguatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif. Dampak positif yang akan didapatkan jika program ini terwujud dan berjalan dengan baik seperti apa? Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah terwujudnya kemandirian dan aktif berliterasi? Apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk mempertahankan budaya literasi mandiri? Bagaimana perasaan memiliki murid yang literat atau literat? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Memberi kesempatan murid di tiap jenjang kelas menyampaikan mimpi dan dampaknya dalam program ini. Menyediakan forum bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, orang tua, dan perwakilan kelas membahas respon dan impian murid. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid, mendapatkan respon dan mimpi murid tentang program yang dapat meningkatkan minat membaca sekaligus menguatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak pada murid. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini: buku, milik perpustakaan ataupun milik murid, calon guru penggerak, orang tua murid, mading sekolah, waktu dan kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak atau CGP sendiri. Tahapan J, jabarkan rencana atau desain, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian, menyusun definisi kesuksesan pencapaian tujuan capaian dan luaran. Pertanyaan, kebijakan sekolah seperti apa yang sudah ada maupun yang belum ada dapat menguatkan program ini? Bagaimana program ini dapat masuk dalam jadwal keseharian di sekolah? Sistem seperti apa yang sudah baik dalam menyediakan papan mading yang dapat dimanfaatkan atau diubah sesuaikan untuk program ini? Bagaimana kita mengetahui minat membaca murid meningkat? Bagaimana kita mengetahui kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan yang berdampak positif pada siswa telah meningkat? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertemuan kerja bersama murid, guru-guru, orang tua, perwakilan kelas yang akan melibatkan atau menjabarkan ide atau cara konkret untuk membahas pertanyaan dan apapun yang dapat mendukung peningkatan minat membaca murid dan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif, antara lain seperti: 1. Pengelolaan alur komunikasi dan penentuan keputusan. 2. Pengelolaan konten mading dan rotasi rutin. 3. Penentuan kebijakan yang mendukung. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Komitmen dari murid penting dalam pelaksanaan program ini dalam keseharian sebagai wujud kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif. Mereka dapat menentukan bagaimana cara terbaik yang menarik dan menyenangkan mengisi mading sekolah. Mereka juga dapat difasilitasi untuk mengorganisasikan proses penentuan publikasi hasil karya siswa di dalam mading. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini: modal manusia, yaitu calon guru penggerak, murid dan pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu, rekan guru; modal fisik, mading sekolah dan waktu yang digunakan, ruang kelas, buku bacaan, ruang perpustakaan, sosial media sekolah; modal sosial, kolaborasi warga sekolah, pengurus perpustakaan Mutiara Ilmu, siswa dan guru. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak, wali kelas, murid di tiap kelas. Tahapan A, atur eksekusi atau deliver. Menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol, rutinitas, knowledge, manajemen, monef, dan refleksi. Pertanyaan: siapa murid dan guru yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan dapat berjalan dengan menyenangkan dan berkelanjutan? Siapa yang dapat diajak mencari cara untuk menambah gagasan baru, mading? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Membentuk kelompok kerja atau pokja yang akan mengelola dukungan untuk meningkatkan minat membaca murid dan meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kepemimpinan yang berdampak positif. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Menyediakan bagian untuk murid duduk di dalam pokja yang meningkatkan minat baca dan kreativitas murid di sekolah, sehingga kemungkinan murid untuk berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini. Modal manusia meliputi calon guru penggerak, murid, pengurus perpustakaan sekolah Mutiara Ilmu, rekan guru; modal fisik, mading sekolah, waktu, ruang kelas, buku bacaan, ruang perpustakaan, sosial dan media sosial yang ada di sekolah.
Modal sosial, kolaborasi warga sekolah, pengurus perpustakaan Mutiara Ilmu, siswa, dan guru. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini, calon guru penggerak, wali kelas, murid yang mewakili kelasnya, pengurus perpustakaan Mutiara Ilmu. Apa itu Dingsiwa? Program Dingsiwa Mading Kreasi Siswa adalah sebuah program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis ases atau kekuatan. Aset based thinking dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Dingsiwa Mading Kreasi Siswa berarti siswa membuat mading kelas. Sekolah yang bekerja sama dengan pengurus atau petugas perpustakaan Mutiara Ilmu SMP Negeri 2 Trangkil. Program ini didahului dengan gerakan pojok literasi atau Gerpolis, sagu-sabu 1 minggu 1 buku untuk memperdalam kemampuan literasi siswa sebelum menuangkannya di dalam konten dan membuat mading kreasi. Program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program yang meliputi suara atau voice, pilihan atau choice, kepemilikan atau ownership. Latar belakang perencanaan program berbasis data. Minat baca dan literasi siswa di SMP Negeri 2 Trangkil masih sangat kurang. Siswa belum mau secara maksimal dan optimal meluangkan waktu untuk membaca ke perpustakaan sekolah. Selain itu, selama pembelajaran daring, lingkungan sekolah sudah lama tidak digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Salah satunya adalah mading kelas dan sekolah. Selama pembelajaran daring, siswa juga kurang menunjukkan kreativitas dan kolaborasi dengan teman sekelasnya. Untuk itu, guna mengaktifkan aset fisik berupa mading serta perpustakaan dan menumbuhkan kembali kreativitas dan kolaborasi siswa, maka dibuatlah program Dingsiwa ini. Dengan program ini diharapkan kreativitas dan kolaborasi siswa kembali terbentuk melalui mading kelas dan sekolah. Karya siswa dalam bentuk apapun akan dipajang di dalam mading kelas dan sekolah. Karya siswa yang dipajang tidak hanya berupa peta konsep, akan tetapi juga bisa berupa lukisan atau bentuk karya lain yang bisa mengoptimalkan potensi siswa. Selain itu, berdasarkan data rapor pendidikan, diperoleh data nilai literasi yang masih belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa di dalam membaca buku dan menulis masih sangat kurang. Maka dari itu perlu ditumbuh kembangkan dan dioptimalkan di sekolah untuk mewujudkan siswa yang literat. Latar belakang, kebermanfaatan program, pelaksanaan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang mengujikan kompetensi literasi siswa, mengisi kelas dengan muatan literasi berupa mading kreasi siswa atau Dingsiwa yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan memunculkan karakter yang berbudaya positif, gemar membaca dan menulis pada diri siswa. Gambaran umum program Dingsiwa, mading kreasi siswa, pembiasaan. Siswa membuat mading kreasi pada tiap kelas mereka. Sebelum membuat mading, mereka terlebih dahulu melakukan aktivitas Gerpolis atau gerakan pojok literasi dan sagu-sabu, Sabtu Minggu 1 buku. 1 minggu 1 buku dan membuat jurnal harian membaca atau sagu-sabu yang tujuannya untuk memperdalam muatan atau kemampuan literasi pada siswa. Bekerja sama dengan perpustakaan Mutiara Ilmu, siswa membuat mading kreasi yang isinya ada atau kontennya dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa di bawah bimbingan guru, wali kelas, dan calon guru penggerak. Kegiatan membuat mading kreasi siswa atau Dingsiwa dilaksanakan setiap Sabtu pada jam pertama, yaitu pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Siswa memasang mading dan membuat kesepakatan waktu rotasi mading atau penggantian isi mading guna menyalurkan karya atau potensi yang dimiliki siswa. Gambaran umum program Dingsiwa, mading kreasi siswa. Konten atau isi mading. Sebelum membuat konten atau mading, terlebih dahulu menentukan sebuah tema. Tema merupakan hal utama yang harus ditentukan. Setelah mendapatkan tema, maka selanjutnya adalah merancang tampilan sebuah majalah dinding yang menarik. Hal ini dilakukan dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Tata letak, dengan membuat tata letak dari setiap rubrik yang akan ditampilkan atau layoutnya.
Konten atau isi mading meliputi 1. Susunan redaksi merupakan bagian yang berisi nama-nama dari orang yang membuat mading. 2. Artikel atau isi pendek pada rubrik yang isinya harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Opini berisi tentang pendapat siswa yang ada di lingkungan sekolah tentang tema yang diangkat. Berita utama 4. Berita utama sesuai dengan yang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan sekolah. Konten atau isi mading meliputi 5. Rubrik unik, 6. Komik, 7. Cerpen, tips dan trik, puisi, pantun, gambar karikatur, ilustrasi, dan humor. Pojok mading atau poding berisi komentar dari penyusun tentang isi dari majalah dinding yang sudah dibuat. Hiasan diperlukan untuk menarik perhatian pembaca, karena ketika mading terlihat menarik dari kejauhan, bisa jadi atau sudah barang tentu hal itu akan mengundang orang untuk membacanya. Hiasan yang ditambahkan seperti pita, biji-bijian atau kolase, manik-manik, hiasan dari tutup botol, dan dari kertas bekas, daun kering perca, kertas koran, plastik kresek, serta kain flanel. Gambaran umum program Dingsiwa Mading Kreasi Siswa. Tujuan: meningkatkan minat baca siswa, menumbuh kembangkan kreativitas siswa, menanamkan dan menumbuh kembangkan rasa kepedulian gotong royong melalui kolaborasi, meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, membantu siswa memahami materi pembelajaran, menjadikan siswa memiliki budaya positif menjadi siswa yang literat, menyalurkan karya atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Gambaran umum program Dingsiwa Mading Kreasi Siswa. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah manajemen waktu yang harus disesuaikan dengan baik dan optimal, karena ada beberapa tanggung jawab lain yang juga diselesaikan dengan waktu yang bersama-sama atau berbarengan. Adanya kesibukan pengolahan nilai dan penyusunan rapot siswa pada akhir semester genap, cuaca yang tidak menentu, dan semangat serta motivasi siswa yang naik turun. Orang yang berhasil adalah orang yang keras pada dirinya sendiri. Jika Anda bisa mengalahkan diri sendiri, maka Anda akan bisa mengalahkan apapun. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju, semangat, dan semangat.